Indonesia tak pernah menyangka, hari kiamat akan dimulai dari mereka yang dulu berkuasa. Tapi sebelumnya, jangan lewatkan kisah epik ini. Like dan subscribe channel ini untuk mendukung cerita-cerita seru lainnya. Nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan episode berikutnya. Episode 1, Awal yang Tenang. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Bromo, hidup seorang pemuda bernama Raden Ardi Wijaya. Ardi, begitu ia biasa disapa, adalah seorang polisi muda yang baru saja dipindah tugaskan ke daerah tersebut setelah berhasil menyelesaikan pelatihan di kota besar. Ia berasal dari keluarga Jawa yang sederhana, dengan ayahnya yang seorang petani dan ibunya yang bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Kehidupan mereka penuh dengan kedamaian dan ketenangan, meskipun kadang kerasnya kehidupan di desa harus mereka jalani. Desa ini, meski terletak jauh dari keramaian kota, memiliki daya tarik tersendiri. Keindahan alamnya yang mempesona dengan pemandangan Gunung Bromo yang menakjubkan membuatnya menjadi tempat wisata bagi banyak orang. Namun, ada satu sisi lain yang tak banyak orang tahu, suatu sisi gelap yang tersembunyi di balik keindahan alamnya. Setiap hari, Ardi menjalani rutinitasnya sebagai polisi desa. Ia sering melakukan patroli di sekitar desa dan memastikan semua berjalan lancar. Namun, di balik kerapian kehidupan sehari-hari, ada sebuah ketegangan yang mulai terasa di desa ini. Beberapa laporan mencurigakan mulai masuk tentang aktivitas yang tidak biasa di sekitar lereng Gunung Bromo. Ardi, yang selalu merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar Gunung Bromo, mulai bertanya-tanya. Ia mendengar kabar burung tentang pendaki yang hilang dan tidak kembali. Beberapa pendaki yang sebelumnya melaporkan kejadian aneh, seperti suara-suara aneh di malam hari dan cahaya yang tampak menyala dari balik bukit, namun tidak ada yang berani membicarakan secara terbuka. Pada suatu pagi yang cerah, Ardi berkeliling desa dan mendapati seorang pria tua yang sedang duduk di depan rumahnya. Pria itu, yang dikenal dengan nama Mbah Sastro, adalah salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di desa tersebut. Dengan wajah penuh kerut, Mbah Sastro memanggil Ardi mendekat. "Mas Ardi, hati-hati dengan Gunung Bromo. Banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana," ujar Mbah Sastro dengan suara serak. Ardi yang tidak percaya dengan cerita-cerita mistis hanya tersenyum tipis. "Mbah, kami orang Jawa itu tak mudah percaya dengan cerita seperti itu. Semua ada penjelasannya," jawabnya, meskipun hatinya mulai merasa was-was. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sejenak. Pada sore hari yang sama, sebuah laporan masuk ke kantor polisi. Seorang pendaki yang selamat melaporkan bahwa ia menemukan sesuatu yang tak biasa di lereng Gunung Bromo. Sebuah ladang ganja besar yang tersembunyi di balik pepohonan. Namun, itu bukanlah hal yang paling mengerikan. Di antara ladang itu, ia melihat sesuatu yang mengerikan, sekumpulan manusia yang tergeletak dengan wajah yang tampak seperti mayat hidup. Ardi, yang awalnya berpikir bahwa ini hanya imajinasi atau hasil dari kelelahan pendaki, segera merasa ada sesuatu yang salah. Keputusan penting harus diambil. Ia harus pergi ke Gunung Bromo dan mencari tahu lebih lanjut. Namun, Ardi tidak tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju sebuah kengerian yang belum pernah ia bayangkan. Episode 2, Jejak yang tak terlihat. Pagi itu, udara di sekitar Gunung Bromo terasa lebih dingin dari biasanya. Raden Ardi Wijaya, yang masih teringat perkataan Mbah Sastro, tidak bisa menepis perasaan cemas yang mulai tumbuh di dadanya. Meskipun ia seorang polisi, rasa takut akan hal yang tidak bisa dijelaskan tetap ada. Namun, kewajibannya sebagai pelindung masyarakat memaksa Ardi untuk menanggalkan ketakutannya dan bergerak maju. Setelah mendengar laporan dari pendaki yang selamat, Ardi memutuskan untuk pergi ke Gunung Bromo dengan satu tujuan, menyelidiki ladang ganja yang telah ditemukan dan mencari tahu kebenaran tentang makhluk-makhluk yang dikatakan seperti mayat hidup. Ardi membawa beberapa rekan polisi untuk menemani perjalanan itu, namun ada satu hal yang tak bisa ia hindari, kecemasan warga desa yang mulai merasa tidak aman. Kabar tentang keberadaan ladang ganja dan para mayat hidup di gunung cepat tersebar, dan ketakutan mulai merambat ke seluruh penjuru desa. Sebelum berangkat, Ardi mengunjungi rumah Mbah Sastro untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Mbah Sastro yang sudah tua terlihat lebih khawatir dari biasanya. "Anakku, hati-hati. Ada yang lebih buruk dari yang kamu kira. Apa yang ada di sana bukan sekadar tanaman ganja. Itu adalah tempat terlarang," kata Mbah Sastro, suaranya penuh penekanan.
Ada cerita lama yang mengatakan bahwa mereka yang berani menggali lebih dalam di Gunung Bromo akan menemukan kegelapan yang tidak bisa mereka hadapi. Ardi hanya mengangguk, meski ia merasa Mbah Sastro seperti berbicara tentang sesuatu yang lebih dari sekadar mitos. Ia berpikir bahwa mungkin saja ada jaringan kejahatan yang memanfaatkan gunung itu sebagai tempat persembunyian. Perjalanan menuju Gunung Bromo dimulai. Ardi dan timnya menempuh jalan berbatu yang terjal, dengan pemandangan gunung yang megah namun menakutkan di kejauhan. Hutan lebat di sekitar mereka terasa semakin mencekam saat matahari mulai terbenam, dengan kabut tipis yang mulai menutupi jalanan. Namun, mereka terus berjalan, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pendaki yang selamat. Saat malam tiba, mereka beristirahat sejenak di sebuah pos terdekat. Semua diam, dan hanya suara angin yang terdengar menggerus pepohonan. Ardi merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, namun ia memilih untuk mengabaikan perasaan tersebut. Ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan keesokan harinya, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga, sebuah jalan setapak yang seolah mengarah ke tempat yang lebih dalam di hutan. Di sepanjang jalan itu, ada bekas-bekas kaki yang tampaknya baru saja dibuat, namun anehnya, jejak itu tidak tampak seperti milik manusia. Jejak kaki itu tampak lebih besar, dan ada sesuatu yang sangat aneh dengan bentuknya, seperti jejak kaki yang sangat besar dengan jari-jari yang terputus-putus. Ardi merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Mereka semakin mendekati sumber kecurigaan mereka, namun Ardi tahu bahwa semakin mereka mendekat, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Saat mereka terus berjalan, udara semakin berat, dan kabut mulai menyelimuti hutan. Di tengah-tengah perjalanan, Ardi melihat sesosok bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Ia segera memberi isyarat pada timnya untuk berhenti dan menyelidiki. Diam, perintah Ardi, berbisik keras, matanya tajam memandang ke arah bayangan itu. Timnya dengan hati-hati bergerak maju, mencoba menghindari suara dan gerakan yang bisa menarik perhatian. Namun, semakin mereka menyusuri hutan, semakin terasa bahwa mereka sedang dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Bayangan itu ternyata bukan hanya satu. Ada lebih banyak sosok-sosok bergerak di balik kabut, menunggu mereka. Ardi merasa ketegangan yang begitu mencekam. Mereka tidak sendirian di sini. Episode 3, Jejak Kegelapan. Pagi itu, hutan di sekitar Gunung Bromo semakin terasa mencekam. Ardi dan timnya berjalan lebih hati-hati setelah mendapati jejak yang tidak biasa, seperti jejak kaki besar yang tak teridentifikasi, namun begitu jelas meninggalkan bekas di tanah basah. Kabut yang semakin tebal membuat visibilitas terbatas, dan setiap langkah mereka seakan dihantui oleh rasa cemas yang terus berkembang. Ardi menatap sekelilingnya dengan hati-hati, setiap derap langkah terdengar lebih keras di tengah keheningan yang melingkupi mereka. Rasa takut itu mulai merayap, namun Ardi berusaha menekan rasa khawatir tersebut. Sebagai seorang polisi, ia tahu bahwa ketakutan bisa menghalangi fokus dan pengambilan keputusan yang tepat. Tiba-tiba, salah satu anggota tim, Bribtu Gilang, berbisik keras. Ardi, lihat itu, ia menunjuk ke arah sekelompok pohon besar di depan mereka. Di sana, di balik semak-semak, terlihat bayangan manusia yang berjalan dengan langkah lambat. Namun, ketika bayangan itu bergerak lebih dekat, mereka melihat dengan jelas bahwa itu bukan manusia biasa. Makhluk itu memiliki wajah yang kaku dan tampak mengerikan, kulitnya pucat kebiruan, dengan mata yang kosong dan bergerak dengan cara yang tak wajar. Itu bukanlah manusia, itu adalah zombie. Zombie dengan penampilan yang sangat mirip dengan mayat, dengan pakaian lusuh yang tampak seperti sisa dari era sebelumnya, membawa aura ketakutan yang sangat nyata. Ardi mengisyaratkan agar timnya bersembunyi di balik pohon besar. Mereka menunggu, dan beberapa detik kemudian, beberapa zombie lainnya mulai muncul dari kegelapan kabut. Mereka melangkah pelan namun pasti, seakan sudah mengetahui mereka akan datang. Lari, perintah Ardi dengan suara berbisik, namun tegas. Ardi dan timnya mulai bergerak mundur dengan cepat, menyusuri jalan setapak yang mereka lewati. Namun, semakin mereka mundur, semakin banyak zombie yang keluar dari balik pepohonan. Mereka terperangkap di tengah hutan yang semakin gelap, dengan zombie-zombie itu semakin mendekat. Panik mulai melanda, namun Ardi berusaha tetap tenang. Jangan panik. Jangan biarkan mereka mendekat, teriaknya. Ia memimpin timnya bergerak cepat menuju sebuah tempat yang lebih tinggi, berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman. Namun, saat mereka berlari,
mereka mendengar suara keras dari belakang. Sebuah pohon besar yang roboh, memblokir jalan mereka. Mereka terjebak. Sial, seru Ardi, menyadari mereka tidak memiliki pilihan selain menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Di tengah keputusasaan itu, Ardi teringat pada sesuatu yang Mbah Sastro katakan beberapa hari yang lalu. Ada tempat di dalam hutan ini yang terlarang, tempat yang disembunyikan, dan hanya mereka yang mencari lebih dalam yang akan menemukannya. Ardi merasa ada petunjuk penting yang terlupakan. Tempat itu bisa menjadi harapan mereka. Namun untuk mencapainya, mereka harus menghadapi teror ini terlebih dahulu. Dengan tekad bulat, Ardi memutuskan untuk memimpin tim menuju tempat yang lebih dalam. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa lari selamanya. Mereka harus menghadapi ancaman ini, dan mungkin saja, menemukan apa yang tersembunyi di dalam hutan Bromo, jawaban dari semua pertanyaan yang belum terjawab. Episode 4, Terjebak dalam Kegelapan. Ardi dan timnya berlari secepat yang mereka bisa, namun jalan yang terbentang semakin sempit dan tak bersahabat. Mereka terjebak di sebuah celah hutan yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Suara langkah zombie yang perlahan semakin mendekat membuat ketegangan semakin terasa. Angin yang berhembus hanya menambah kesunyian yang menakutkan, sementara kabut yang menebal membuat mereka tak bisa melihat dengan jelas. Ini lebih buruk dari yang kita bayangkan, bisik Bribtu Gilang dengan suara gemetar. Apa sebenarnya yang terjadi di sini, Ardi? Ardi menatap ke sekeliling dengan cemas. Ia tahu mereka harus segera bertindak. Kita tidak bisa bertahan di sini selamanya, katanya tegas. Kita harus menemukan tempat yang lebih aman, dan kita harus melawan mereka untuk bisa keluar. Mereka memutuskan untuk mencari tempat perlindungan sementara di sebuah gua kecil yang mereka temui tidak jauh dari posisi mereka. Namun, saat mereka mulai masuk ke dalam gua, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki mulai terdengar di belakang mereka. Para zombie mulai mendekat. Cepat! Masuk, perintah Ardi, menarik timnya masuk lebih dalam ke dalam gua. Namun, saat mereka mencapai bagian yang lebih dalam, mereka mendapati sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Di dalam gua itu, ada jejak-jejak yang lebih gelap, yang tampaknya menunjukkan bahwa ini bukan hanya tempat perlindungan biasa. Di dinding gua terdapat ukiran-ukiran tua yang menggambarkan makhluk-makhluk menyeramkan, yang seolah mengisyaratkan sejarah kelam yang tersembunyi di dalam Gunung Bromo. Ini, apa maksudnya? Tanya Ardi, merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Kenapa ukiran-ukiran ini ada di sini? Sebelum tim dapat menjawab, mereka mendengar suara yang lebih keras, semakin mendekat. Di mulut gua, para zombie mulai berdatangan, tubuh mereka bergerak tak wajar. Ardi segera memberi perintah. Tahan mereka. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam gua. Namun, meski mereka berusaha bertahan, jumlah zombie semakin banyak. Ardi bisa merasakan bagaimana suasana semakin menekan, dan semakin lama mereka berada di sana, semakin terasa bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar serangan zombie. Di tengah kekacauan itu, Ardi teringat dengan jelas perkataan Mbah Sastro. Ada sesuatu di dalam Gunung Bromo yang terlarang. Mereka yang mencarinya akan menemuinya. Ardi mulai memahami bahwa mereka tidak hanya menghadapi zombie biasa, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan makhluk-makhluk ini. Sebuah kekuatan yang tak tampak jelas, namun terasa nyata. Mereka tidak hanya bertarung melawan zombie, tapi juga melawan sejarah kelam yang telah lama terkubur di dalam Gunung Bromo. Jika kita ingin keluar hidup-hidup dari sini, kita harus mencari tahu apa yang ada di dalam gunung ini, kata Ardi dengan suara berat. Tapi kita harus bergerak cepat. Dengan perasaan yang semakin gelisah, Ardi memimpin timnya kembali bergerak, berusaha keluar dari gua dan menghadapi kenyataan mengerikan di luar sana. Episode 5, Mengungkap Kegelapan. Pagi itu, tim Ardi terpaksa bergerak lebih cepat setelah terjebak dalam gua yang penuh dengan ukiran kuno. Setiap langkah mereka terasa lebih berat, dengan ketegangan yang mencekam dan rasa cemas yang semakin menyelimuti mereka. Mereka tahu bahwa kabut yang semakin tebal di luar gua bukanlah hal yang biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Gunung Bromo yang lebih mengerikan dari sekadar zombie. Ardi memimpin timnya keluar dari gua, berusaha menghindari serangan zombie yang terus mengintai mereka. Mereka berhasil keluar dengan hati-hati, namun mereka tahu mereka harus bergerak lebih cepat. Kabut tebal dan suara langkah kaki makhluk yang tak wajar mengganggu konsentrasi mereka. Setiap pohon, setiap batu,
tampak mengintimidasi. Ardi, kita harus segera mencari tempat aman. Bribtu gila mengingatkan, wajahnya pucat dengan ketakutan. Ardi mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa yang menyebabkan semua ini? Jika kita tidak menemukan jawabannya, kita takkan pernah bisa keluar hidup-hidup. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka tiba di sebuah area yang tampaknya lebih gelap dari tempat lainnya. Di sana, mereka menemukan sebuah bangunan tua yang terkubur sebagian di bawah tanah, hampir tak terlihat oleh kabut. Bangunan itu tampak seperti reruntuhan sebuah kuil atau tempat ibadah kuno. Dindingnya tertutup lumut dan tanaman merambat, tetapi yang paling mencolok adalah simbol-simbol yang terukir di batu-batu dinding. Ini, tempat apa? Tanya Bribtu Andri dengan suara yang gemetar. Sepertinya ini bukan tempat biasa. Ardi memeriksa lebih dekat. Simbol-simbol yang terukir di dinding batu itu sangat mirip dengan ukiran yang mereka temui di gua sebelumnya. Itu adalah simbol-simbol yang berhubungan dengan kematian, kekuatan gelap, dan transformasi yang tidak bisa dipahami. Ardi merasakan getaran aneh di dalam dirinya, seakan-akan ada sesuatu yang menghubungkannya dengan tempat ini. Di luar bangunan, suara langkah kaki para zombie semakin mendekat. Ardi tahu mereka harus cepat. Mereka mencari jalan masuk, dan setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Pintu itu tampak sangat tua, dengan karat yang menempel di setiap sisi. Dengan hati-hati, Ardi mendorong pintu itu, dan akhirnya terbuka, memperlihatkan ruang dalam yang gelap gulita. Mereka memasuki ruangan tersebut dan mendapati apa yang tak pernah mereka bayangkan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar besar, dengan sebuah patung aneh yang menggambarkan makhluk menyeramkan, setengah manusia, setengah binatang. Di sekelilingnya, terdapat tulisan kuno yang tampaknya merupakan semacam peringatan atau mantra. Patung itu, yang terlihat sangat tua, menambah kesan menakutkan pada ruangan tersebut. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari belakang, langkah kaki yang mendekat dengan cepat. Ardi menoleh dan melihat para zombie mulai memasuki bangunan itu, bergerak lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Lari, teriak Ardi, memberikan perintah tegas pada timnya. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, sesuatu yang tak terduga terjadi. Patung yang berada di tengah altar itu mulai bergetar, dan dari dalamnya, sesuatu yang gelap muncul. Suara keras bergema di dalam bangunan itu, menciptakan getaran yang membuat seluruh ruangan seakan berguncang. Sesosok bayangan besar muncul dari dalam patung itu, dan ia tampak bukan manusia. Itu adalah makhluk yang sangat besar, dengan mata merah menyala dan tangan yang penuh dengan cakar tajam. Ini lebih dari sekadar zombie, seru Ardi, menatap makhluk itu dengan ketakutan. Makhluk itu mulai bergerak menuju mereka, sementara para zombie yang sebelumnya mengejar mereka kini terhenti, seolah-olah makhluk itu adalah penguasa mereka. Ardi dan timnya hanya bisa mundur perlahan, mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Tapi Ardi tahu, tak ada jalan mundur lagi. Mereka telah terperangkap di dalam kegelapan yang lebih dalam daripada yang mereka duga. Episode 6, Pertempuran Tanpa Harapan. Kegelapan yang menyelimuti ruangan itu semakin pekat, dan makhluk besar yang baru saja muncul dari altar semakin mendekat. Mata merah menyala yang bersinar di wajahnya seakan menyapu segala ketenangan yang masih tersisa, menggantinya dengan rasa takut yang mendalam. Ardi dan timnya merasa seolah-olah mereka tidak hanya berhadapan dengan zombie, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih jahat dari yang pernah mereka bayangkan. Makhluk itu berdiri tegak, tubuhnya setengah manusia, setengah binatang, dengan cakar tajam yang mengkilat. Di sekelilingnya, para zombie yang sebelumnya mengejar mereka kini berhenti, seakan tunduk kepada makhluk itu, menunggu perintah dari sang penguasa. Suasana hening sesaat sebelum terpecah dengan suara langkah kaki yang berat. Lari, teriak Ardi, memimpin timnya berlari ke arah pintu keluar bangunan yang tampaknya semakin jauh dari jangkauan mereka. Namun, makhluk itu bergerak lebih cepat dari yang mereka duga, tangannya yang besar dengan cakar panjang memotong udara. Ardi merasa jantungnya berdegup cepat, namun ia tahu bahwa bertahan hidup kini lebih penting daripada melawan. Mereka harus keluar dari tempat itu. Sementara tim Ardi berlari menuju pintu, makhluk itu mulai mengejar mereka dengan langkah-langkah besar yang mengguncang tanah. Para zombie mengikuti jejak makhluk itu, menambah ketegangan yang semakin meningkat. Ardi menoleh sebentar dan melihat bahwa mereka terjebak,
makhluk itu terlalu besar dan kuat, dan mereka semakin terpojok. Lari! Ardi berteriak lagi, sambil menarik timnya melewati lorong sempit yang menuju keluar. Tangan Ardi gemetar, dan rasa takut mulai menguasai dirinya. Namun, sebagai seorang pemimpin, ia berusaha menenangkan timnya. Mereka terus berlari, tidak tahu seberapa jauh lagi mereka harus melarikan diri. Di luar, kabut semakin tebal, dan langkah kaki makhluk itu semakin jelas terdengar. Mereka tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Namun, saat mereka semakin mendekati pintu keluar, mereka menemukan jalan buntu, sebuah jurang dalam yang memisahkan mereka dari jalan menuju keselamatan. Mereka tidak bisa melarikan diri lebih jauh. Ardi, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Bribtu Gilang dengan napas terengah-engah. Ardi menatap jurang itu, kemudian menoleh kembali ke arah timnya. Ia tahu bahwa mereka tidak punya banyak pilihan. Mereka harus menghadapi makhluk itu dan para zombie, atau mereka akan mati dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Jangan lari lagi. Kita hadapi mereka, kata Ardi, dengan tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kita harus bertahan. Dengan senjata mereka di tangan, Ardi dan timnya menyiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Mereka tahu, mungkin inilah akhir dari segalanya, tetapi mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Episode 7, Pertempuran Terakhir. Perjuangan Ardi dan timnya mencapai titik tertinggi. Mereka terperangkap, tak ada lagi jalan mundur, hanya ada satu pilihan, bertarung. Ketegangan di udara begitu pekat, dan makhluk besar itu semakin mendekat. Mereka bisa merasakan getaran tanah dari setiap langkah makhluk itu, sementara para zombie yang dikuasai oleh makhluk tersebut mulai mengelilingi mereka. Ardi memimpin timnya untuk bersiap menghadapi pertempuran yang tak dapat dihindari. Mereka menggunakan semua yang ada, senjata api, pisau, dan bahkan batu besar yang bisa mereka temukan untuk melawan para zombie yang mulai mendekat. Namun, semua itu terasa sia-sia jika dibandingkan dengan makhluk raksasa yang terus bergerak mendekat, matanya yang merah menyala menatap mereka dengan kebencian yang tak terhingga. Ini adalah akhir, kan? Bisik Bribtu Gilang, suaranya hampir hilang karena ketakutan. Ardi menatapnya, matanya penuh dengan tekad. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita akan berjuang, apapun yang terjadi. Pertarungan dimulai dengan sengit. Para zombie bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyerang tanpa henti. Ardi dan timnya melawan sekuat tenaga, menembak dan memukul, namun jumlah zombie yang datang semakin banyak. Sementara itu, makhluk besar itu tetap bergerak lebih dekat, setiap langkahnya semakin mengguncang bumi. Pada saat yang paling kritis, salah satu zombie berhasil meraih Bribtu Andri, menggigitnya di bahu. Jeritan kesakitan Bribtu Andri mengisi udara, dan seketika itu juga Ardi merasakan kepedihan mendalam. Namun, ia tahu, mereka tak bisa berhenti. Mereka harus bertahan untuk menghentikan makhluk ini. Gilang, bantu Andri, seru Ardi. Bribtu Gilang segera berlari, menolong Andri yang terluka parah, sementara Ardi tetap memimpin perlawanan, menembak zombie yang semakin banyak. Namun, situasi semakin tidak terkendali. Mereka mulai kehabisan peluru, dan para zombie terus datang tanpa henti. Saat itulah, Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Di dalam dirinya, ia merasa ada kekuatan yang mengalir, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keberanian. Ardi menyadari bahwa petunjuk yang diberikan Mbah Sastro bukan hanya mengenai tempat terlarang, ada sesuatu yang sangat mendalam, suatu kekuatan kuno yang terpendam di dalam Gunung Bromo. Sesuatu yang harus mereka hancurkan untuk menghentikan segala teror ini. Dengan berani, Ardi memutuskan untuk mendekati altar besar yang terletak di tengah ruangan. Di sana, ada sebuah batu besar yang tersembunyi di balik altar. Batu itu tampaknya adalah kunci untuk mengakhiri teror ini. Ardi meraih batu itu, merasa ada kekuatan yang mengalir dari dalamnya. Dengan kekuatan yang baru ditemukannya, Ardi mengangkat batu itu dan menghantamkan ke lantai. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang ruangan. Suara gemuruh terdengar di seluruh Gunung Bromo, dan seluruh bangunan itu mulai runtuh. Makhluk besar itu terhuyung mundur, kehilangan kekuatannya. Para zombie yang dikuasai oleh makhluk itu mulai terhenti, seolah-olah kekuatan mereka lenyap begitu saja. Dengan ledakan yang dahsyat, makhluk besar itu akhirnya jatuh, dan seluruh hutan serta bangunan kuno yang mereka masuki mulai bergetar hebat,
terpecah menjadi reruntuhan. Kabut yang menutupi Gunung Bromo mulai menghilang, dan sinar matahari mulai menyinari tempat itu. Ardi dan timnya, meskipun terluka, masih bertahan hidup. Mereka melihat makhluk besar itu tergeletak tak bernyawa, dan zombie-zombie yang mengelilinginya kini tergeletak tanpa gerak. Mereka telah berhasil mengalahkan ancaman yang mengerikan ini, namun mereka tahu bahwa mereka hanya bisa bertahan hidup karena keberanian mereka. Namun, di balik kemenangan mereka, Ardi menyadari bahwa Gunung Bromo menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Apa yang terjadi hari itu mungkin hanya bagian dari cerita yang lebih besar, sebuah cerita tentang kekuatan yang tersembunyi, tentang keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapinya, dan tentang harga yang harus dibayar untuk menghentikan teror yang mengancam kehidupan mereka. Episode 8, Kebenaran yang Tersembunyi. Setelah pertempuran yang menegangkan dan kemenangan yang tampaknya tak mungkin, Ardi dan timnya berdiri di antara puing-puing reruntuhan tempel kuno di kaki Gunung Bromo. Kabut yang sebelumnya menutupi daerah itu perlahan menghilang, dan sinar matahari mulai masuk melalui celah-celah reruntuhan. Namun, meskipun terhindar dari ancaman zombie dan makhluk besar yang hampir menghancurkan mereka, perasaan tidak tenang masih menyelimuti Ardi. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih besar yang ia rasakan, dan pertempuran ini tampaknya hanya permulaan dari perjalanan yang lebih panjang. Ardi berjalan perlahan ke arah altar besar tempat makhluk itu sebelumnya muncul. Di atasnya, masih ada simbol-simbol kuno yang bersinar samar, seakan memanggilnya untuk memahami lebih jauh. Meskipun para zombie yang sebelumnya mengancam hidup mereka sudah terhenti, Ardi tahu bahwa dia belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi di Gunung Bromo. "Ardi, apakah ini benar-benar sudah berakhir?" tanya Bribtu Gilang, yang kini terbaring lemah di tanah, memegangi bahunya yang terluka. Ardi mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. "Aku tidak tahu, Gilang. Aku merasa ini bukan akhir dari segalanya. Ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan semua ini. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Ketika mereka mulai mengeksplorasi area tersebut, Ardi tiba-tiba merasa sebuah getaran aneh di tanah. Dengan hati-hati, ia menginjakkan kakinya ke tanah yang berguncang, dan sebuah bagian dari lantai altar tiba-tiba terangkat. Di bawahnya, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi, yang dipenuhi dengan buku-buku tua dan artefak kuno yang tampaknya belum pernah disentuh oleh manusia dalam berabad-abad. Di tengah-tengah ruangan itu, terdapat sebuah buku besar dengan sampul kulit yang telah usang. Ardi membuka halaman pertama dan membaca kata-kata yang tertulis di dalamnya. Ternyata, ini adalah sebuah catatan kuno tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh kelompok koruptor yang berusaha mencari cara untuk menguasai kekuatan besar di Gunung Bromo. Mereka menciptakan makhluk-makhluk mengerikan dengan memanfaatkan kekuatan gelap yang berasal dari alam gaib. Ini penjelasan tentang makhluk itu, seru Ardi, menghadap timnya dengan ekspresi yang serius. Ternyata, mereka yang mengendalikan kekuatan ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa korup, yang ingin menguasai segalanya dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa orang lain. Ardi menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya teror zombie biasa, melainkan korupsi yang telah meluas hingga ke dimensi yang lebih gelap, yang bahkan mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Korupsi yang telah merasuk begitu dalam sistem ini telah membuka jalan bagi kebangkitan kekuatan gelap yang menciptakan zombie-zombie tersebut. Namun, meskipun mereka kini memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi, Ardi menyadari bahwa mereka masih belum aman. "Kita harus menghentikan semuanya sebelum ada yang lain yang mencoba melanjutkan apa yang sudah mereka mulai," kata Ardi, bertekad. "Kita harus memastikan agar kekuatan ini tidak pernah dibangkitkan lagi." Di tengah-tengah suasana yang semakin tegang itu, Ardi dan timnya mendengar suara langkah kaki yang berat. Mereka berbalik dan melihat lebih banyak zombie muncul dari bayang-bayang reruntuhan. Ini bukan akhir, ini adalah permulaan dari ancaman baru yang akan lebih sulit untuk dihentikan. Episode 9, Langkah Terakhir. Pagi hari datang dengan cahaya yang lemah, menembus celah-celah reruntuhan kuil kuno yang kini dipenuhi dengan rasa cemas. Ardi dan timnya berdiri di tengah ruang yang penuh dengan artefak kuno yang mengungkapkan rahasia gelap yang lebih dalam dari yang mereka duga. Mereka baru saja menemukan bahwa kekuatan yang telah menghidupkan zombie-zombie itu adalah hasil dari praktik korupsi yang sangat tua. Praktik yang tidak hanya mengancam hidup mereka, tetapi juga dunia itu sendiri. Namun, meskipun mereka memiliki pengetahuan baru tentang apa yang terjadi di Gunung Bromo, mereka tahu bahwa itu belum cukup untuk menghentikan ancaman yang lebih besar. Mereka harus menghancurkan semua ini, selamanya,
sebelum kekuatan gelap itu kembali bangkit. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ardi? Tanya Bribtu Gilang, wajahnya terlihat kelelahan dan masih trauma dengan pertempuran yang baru saja mereka alami. Ardi menatap ke depan dengan serius. Kita harus menghentikan semuanya. Ada satu cara untuk melakukannya, menghancurkan batu itu, jawabnya, menunjuk ke batu besar yang terdapat simbol kuno di tengah altar. Batu itu adalah kunci untuk mengakhiri segala teror yang telah dimulai. Hancurkan batu itu, dan kekuatan gelap yang menguasai Gunung Bromo dan para zombie akan hilang. Namun, mereka tahu bahwa menghancurkan batu itu bukanlah tugas yang mudah. Makhluk besar yang mereka hadapi sebelumnya adalah penjaga dari kekuatan itu, dan mereka yakin masih ada ancaman yang tersisa. Ketika mereka melangkah menuju altar untuk menghancurkan batu itu, mereka tiba-tiba mendengar suara keras dari belakang. Para zombie yang sebelumnya terhenti kini kembali bangkit. Mereka disertai oleh lebih banyak makhluk, yang kini lebih kuat dan lebih ganas. Ardi dan timnya langsung bersiap untuk bertarung sekali lagi, meskipun mereka tahu ini adalah perjuangan terakhir mereka. Lindungi batu itu, teriak Ardi, berlari ke depan dengan timnya mengikuti. Zombie-zombie itu menyerbu mereka dari berbagai arah, membuat pertarungan semakin sengit. Ardi dan timnya dengan keberanian yang tersisa mencoba bertahan. Mereka menembak, menghindari serangan, dan terus bergerak mundur menuju batu besar yang harus dihancurkan. Namun, mereka segera menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Zombie-zombie itu semakin banyak dan semakin agresif, sementara makhluk besar yang menjaga kekuatan itu mulai muncul kembali, semakin kuat dari sebelumnya. Ardi, kita harus bertindak sekarang. Bribtu Andri berteriak, matanya penuh ketakutan namun juga tekad. Tanpa ragu, Ardi mengangkat senjatanya dan menembak batu besar yang berada di tengah altar. Suara tembakan bergema di seluruh ruangan, dan batu itu mulai retak. Namun, itu tidak cukup. Batu itu hanya tergores sedikit, dan makhluk besar yang semakin kuat itu semakin mendekat. Tak ada pilihan lain, kata Ardi dengan suara tegas, menyadari bahwa mereka harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar untuk menghancurkan kekuatan ini. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Ardi menggenggam sebuah pisau besar yang ia temukan di dekat altar, lalu dengan tekad, ia mengarahkannya ke batu besar. Di saat yang bersamaan, para zombie semakin mendekat dan makhluk besar itu semakin dekat. Ardi tahu bahwa ini adalah saatnya. Ia menghantamkan pisau itu ke batu dengan kekuatan maksimal. Seketika itu juga, batu besar itu pecah, dan seluruh ruang itu dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang, disertai dengan suara ledakan yang mengguncang seluruh Gunung Bromo. Semua makhluk yang ada di sana terhenti. Zombie-zombie itu berhenti bergerak, makhluk besar itu terjatuh, dan kabut yang sebelumnya menutupi gunung mulai menghilang. Ardi terjatuh ke tanah, kelelahan dan hampir tak sadarkan diri, namun matanya masih memandang ke arah batu yang kini hancur. Kekalahan para zombie dan makhluk besar itu adalah kemenangan mereka, namun kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Saat matahari mulai terbit di atas Gunung Bromo, Ardi dan timnya perlahan-lahan bangkit. Mereka berhasil menghentikan teror yang mengancam kehidupan mereka, namun mereka tahu bahwa apa yang mereka alami di Gunung Bromo adalah bagian dari misteri yang lebih besar, sebuah pertempuran melawan kekuatan gelap yang mungkin masih ada di luar sana. Episode 10, Kembali ke Kehidupan. Setelah pertarungan yang hampir merenggut nyawa mereka, Ardi dan timnya berdiri di atas reruntuhan Gunung Bromo, tempat yang telah menjadi saksi dari pertempuran hidup dan mati. Cahaya pagi mulai menerobos kabut yang perlahan menghilang, memberikan gambaran yang tenang setelah kegelapan yang mencekam. Namun, meskipun mereka telah berhasil menghentikan ancaman yang mengerikan, perasaan cemas masih menyelimuti hati mereka. Ardi menatap ke kejauhan, melihat Gunung Bromo yang seakan-akan menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Meski mereka telah menghancurkan kekuatan gelap itu, dia tahu bahwa ada lebih banyak hal yang tersembunyi, dan ini belum berakhir. Semuanya berakhir, kata Ardi, suaranya serak karena kelelahan. Tapi aku rasa ini bukan akhir dari semuanya. Bribtu Gilang, yang duduk dengan lelah di batu besar, mengangguk. Kita sudah melakukan yang terbaik, Ardi. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang belum kita ketahui. Ardi mengangguk perlahan, menyadari bahwa meskipun mereka telah menghancurkan batu besar yang menjadi sumber kekuatan, mereka tidak sepenuhnya tahu apa yang telah memicu terjadinya semua ini. Apa yang menyebabkan kekuatan gelap ini tumbuh dan menguasai tempat ini?
Mengapa korupsi yang begitu dalam bisa menghasilkan monster-monster mengerikan ini? Timnya mulai mengumpulkan diri mereka, mempersiapkan diri untuk kembali ke desa yang telah mereka tinggalkan. Gunung Bromo, yang dulunya dipenuhi dengan kabut tebal dan suara langkah kaki makhluk jahat, kini terasa jauh lebih tenang. Namun, ketenangan ini terasa berbeda, lebih seperti jeda sebelum badai berikutnya datang. Satu hal yang harus kita ingat, Ardi berbicara kepada timnya dengan penuh tekad, kita harus memastikan agar kekuatan ini tidak pernah bangkit lagi. Kita harus menghentikan mereka di akar rumputnya. Saat mereka berjalan turun dari gunung, kabut yang menutupi mereka perlahan menghilang, memberi jalan bagi sinar matahari yang menembus bukit-bukit di sekeliling mereka. Mereka akhirnya kembali ke desa, yang meskipun rusak oleh cerita teror yang telah mereka alami, tetap memiliki harapan untuk pulih. Namun, dalam hati Ardi, ada pertanyaan yang belum terjawab, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Bagaimana mereka bisa memastikan bahwa tak ada lagi kekuatan jahat yang tersembunyi di balik gunung ini? Ardi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Bribtu Andri, yang berjalan di sampingnya. Ardi menatap desa yang ada di depannya, merasakan angin yang berhembus sejuk. Kita akan kembali ke sana, mencari jawaban. Kita harus memastikan semuanya aman. Namun, perasaan cemas itu tidak hilang. Meski mereka telah menghancurkan sumber utama kekuatan itu, Ardi tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Gunung Bromo telah menjadi saksi dari kehancuran dan pembaruan, namun di balik ketenangan itu, ada kegelapan yang belum sepenuhnya hilang. Dengan langkah berat, Ardi memimpin timnya, menyusuri jalan setapak yang mengarah kembali ke desa mereka. Hari-hari ke depan mungkin tidak akan lebih mudah, namun Ardi percaya bahwa mereka telah memberikan segalanya untuk memastikan keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Episode 11, Penutupan yang Tertunda. Matahari mulai merangkak naik, menandai berakhirnya pertempuran yang telah mengguncang Gunung Bromo dan desa di sekitarnya. Meskipun Ardi dan timnya berhasil mengalahkan ancaman gelap yang menghantui mereka, ketenangan yang datang terasa hampa. Setiap langkah mereka membawa rasa cemas yang tak terucapkan. Desa yang mereka tinggalkan kini terasa seperti sebuah tempat yang terlupakan oleh waktu, tempat yang menyimpan luka-luka lama yang harus sembuh, meski banyak yang tidak bisa dilupakan. Saat mereka kembali ke desa, Ardi melihat bagaimana orang-orang berusaha untuk membangun kembali kehidupan mereka, meskipun ketakutan masih menguasai sebagian besar hati mereka. Warga desa yang selamat telah berkumpul, bekerja sama untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Namun, di balik kebersamaan itu, ada rasa takut yang masih tertinggal. Ardi, kita tidak bisa terus berlari dari kenyataan, kata Bribtu Gilang, yang berjalan di sampingnya. Apa yang kita hadapi ini lebih dari sekadar pertempuran. Ini tentang masa depan kita. Masa depan mereka. Ardi mengangguk, hatinya berat. Aku tahu, Gilang. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik. Sekarang saatnya untuk memastikan mereka bisa hidup dengan aman. Jawabnya, meskipun ia tahu ada lebih banyak yang harus mereka lakukan. Sementara itu, Bribtu Andri, yang masih tampak lemah setelah luka-luka yang dialaminya, duduk di sebuah bangku di dekat balai desa. Wajahnya penuh dengan tanda-tanda kelelahan dan ketakutan yang masih membekas. Ardi, apakah kita akan terus menghadapi hal ini? Apakah kita bisa benar-benar melupakan apa yang sudah terjadi? Tanyanya pelan. Ardi duduk di samping Andri, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Tidak, kita tidak bisa melupakan. Tapi kita harus menghadapi kenyataan bahwa ini adalah bagian dari takdir kita. Kita tidak bisa terus dihantui oleh masa lalu. Kita harus membuat keputusan untuk masa depan. Saat itu, Ardi melihat ke sekeliling. Desa ini, meskipun baru saja pulih dari bencana, telah mulai menerima kenyataan bahwa mereka selamat dan bahwa mereka bisa melanjutkan hidup, meskipun dengan luka-luka yang dalam. Namun, Ardi tahu bahwa dunia di luar desa ini masih penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Dalam perjalanan menuju balai desa, Ardi bertemu dengan Mbah Sastro, yang tampaknya masih memendam kekhawatiran dalam hatinya. Mbah Sastro menatap Ardi dengan tatapan yang penuh arti, seolah-olah mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh pemuda itu. Ardi, ujar Mbah Sastro dengan suara berat, apa yang kalian hadapi di Gunung Bromo bukanlah yang terakhir. Ada lebih banyak kekuatan yang tersembunyi di luar sana. Kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Ardi memandang Mbah Sastro dengan tatapan serius.
Apa maksudmu, Mbah? Mbah Sastro menarik napas panjang. Apa yang kalian hancurkan di Bromo hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kekuatannya telah menyebar lebih jauh. Dan suatu saat nanti, kalian akan dihadapkan dengan kegelapan yang lebih dalam. Ardi merasa jantungnya berdegup cepat. Kata-kata Mbah Sastro terasa seperti peringatan yang harus ia hadapi. Meskipun mereka telah mengalahkan satu ancaman, Ardi tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang belum terlihat ujungnya. Terima kasih, Mbah, jawab Ardi, merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Kami akan siap. Setelah berbicara dengan Mbah Sastro, Ardi dan timnya kembali ke rumah mereka, merasakan beratnya tugas yang masih menanti. Mereka telah menghancurkan kekuatan yang mengancam desa, tetapi mereka tahu bahwa ancaman yang lebih besar masih mengintai. Episode 12, Masa Depan yang Tak Terduga. Malam itu, angin berhembus lembut di sekitar desa yang kini mulai pulih dari semua kekacauan yang telah terjadi. Rumah-rumah yang sebelumnya hancur akibat serangan zombie dan makhluk-makhluk mengerikan kini perlahan dibangun kembali. Namun, meskipun kehidupan mulai kembali normal, ada perasaan gelisah yang menyelimuti Ardi dan timnya. Ardi duduk di luar rumahnya, matanya terfokus pada gunung yang masih tampak gelap dan penuh misteri. Meskipun ancaman langsung dari zombie dan makhluk besar yang menguasai Gunung Bromo sudah berakhir, ada sesuatu yang lebih dalam yang terus mengganggu pikirannya. Perkataan Mbah Sastro tentang kekuatan gelap yang lebih besar masih terngiang di telinganya. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Mbah Sastro? Apakah ini benar-benar akhir dari segala teror? Semuanya terasa tenang, tapi aku tahu ini hanya jeda, kata Ardi pada dirinya sendiri, dengan suara pelan. Tiba-tiba, sebuah suara mengganggu lamunannya. Bribtu Gilang datang mendekat, membawa secangkir kopi hangat. Ardi, kita bisa istirahat sebentar. Aku tahu kita semua lelah, tapi kita harus tetap siap. Aku merasa, meskipun kita sudah menang, ada sesuatu yang belum selesai. Ardi mengangguk, menerima secangkir kopi dari Gilang. Aku juga merasa begitu, Gilang. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, mungkin akan datang. Kita tidak bisa lengah. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk kembali ke Gunung Bromo dengan timnya. Ia merasa ada yang tidak beres, ada sesuatu yang lebih dalam yang belum mereka ungkap. Meskipun gunung itu kini tampak lebih tenang, Ardi merasa bahwa jawabannya masih tersembunyi di sana, menunggu untuk ditemukan. Saat mereka tiba di kaki Gunung Bromo, suasana di sekitar mereka terasa aneh. Tidak ada kabut tebal seperti sebelumnya, hanya keheningan yang mendalam. Ardi dan timnya mendaki lagi ke tempat di mana pertempuran terakhir terjadi, menuju reruntuhan altar besar yang pernah menjadi sumber kekuatan gelap itu. Ardi, apa yang kita cari? Tanya Bribtu Andri, yang berjalan di sampingnya. Jawab Ardi dengan tegas. Mbah Sastro mengatakan bahwa kita hanya mengalahkan satu bagian dari kekuatan ini. Kita harus menemukan yang lainnya, jika ada. Mereka terus mencari di antara reruntuhan altar, menggali lebih dalam untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. Tiba-tiba, Ardi menemukan sebuah goresan pada batu yang hampir tidak terlihat. Di sana, tertulis simbol-simbol yang mirip dengan yang mereka temui sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah pola yang menunjukkan adanya ritual yang lebih besar, yang belum pernah mereka dengar. Ini bukan hanya sekadar tempat untuk menghidupkan zombie. Ini lebih dari itu, kata Ardi, matanya fokus pada simbol tersebut. Ada kekuatan lain yang disembunyikan di dalam sini. Tanpa peringatan, tanah di sekitar mereka mulai berguncang. Ardi merasa getaran yang sama seperti yang mereka rasakan saat pertama kali menemukan altar itu, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Tanpa diduga, sebuah pintu tersembunyi terbuka di bawah reruntuhan, mengungkapkan ruang bawah tanah yang gelap dan penuh dengan batu-batu kuno. Ini dia, bisik Ardi, suaranya penuh rasa takut dan penasaran. Mereka melangkah masuk ke dalam ruang bawah tanah yang gelap, merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Di dalam sana, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan patung-patung menyeramkan, masing-masing memegang objek yang tampak seperti sumber kekuatan. Ardi tahu, mereka baru saja menemukan bagian terakhir dari kekuatan gelap yang telah mengancam dunia ini. Ini belum berakhir, kata Ardi dengan suara berat. Kita harus menghentikan semuanya,
sekali dan untuk selamanya. Namun, sebelum mereka dapat bertindak lebih lanjut, mereka mendengar suara berat dan langkah kaki yang mendekat. Sesosok bayangan besar muncul dari balik kegelapan, makhluk yang lebih mengerikan dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya, siap untuk menghalangi langkah mereka. Episode 13, Kekuatan yang Terungkap. Tanah di bawah mereka terus bergetar, dan Ardi merasakan getaran itu merasuki tulang-tulangnya. Bayangan besar yang muncul dari kegelapan semakin mendekat, suara langkahnya yang berat menggema di dalam ruang bawah tanah yang gelap. Udara semakin berat, seakan-akan ada sesuatu yang tak tampak menguasai ruangan itu, menyelimuti setiap sudut dengan ancaman yang mengerikan. Ardi, meskipun lelah dan hampir putus asa, tetap berdiri tegak. "Kita tidak bisa mundur sekarang," katanya dengan tegas. "Kita harus menghentikan ini, sekali dan untuk selamanya." Timnya mengangguk, meskipun wajah mereka penuh dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Mereka tahu bahwa makhluk yang mereka hadapi kali ini lebih kuat, lebih besar, dan lebih jahat dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain melawan. Di depan mereka, makhluk itu muncul, sebuah entitas yang lebih mengerikan dari bayangan yang mereka bayangkan. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia, dengan tubuh yang diselimuti oleh kulit hitam kelam yang tampak seperti batu, bercampur dengan kilauan api yang meresap di dalamnya. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara gemuruh yang menggetarkan hati. Itu adalah penjaga terakhir dari kekuatan gelap yang telah menguasai Gunung Bromo. Makhluk itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara rendah yang terdengar seperti teriakan dari dalam bumi. Tim Ardi segera membentuk barisan, bersiap untuk pertempuran terakhir yang mereka tahu akan menentukan nasib mereka semua. "Jangan biarkan dia mendekat," Ardi berteriak, memimpin timnya untuk maju. Mereka mulai melepaskan tembakan, namun senjata mereka hanya menghantam tubuh makhluk itu tanpa memberi efek yang berarti. Setiap serangan tampaknya sia-sia melawan kekuatan yang begitu besar. "Dia terlalu kuat," Bribtu Gilang teriak, kesulitan bernapas di tengah kabut gelap yang kini mengelilingi mereka. Ardi berpikir cepat. Makhluk itu tampaknya memiliki kekuatan magis yang membuatnya kebal terhadap senjata biasa. Mereka membutuhkan cara lain, cara yang lebih strategis. Tanpa ragu, Ardi memerintahkan timnya untuk mundur ke sebuah sisi ruangan yang lebih terbuka, menuju ke patung-patung besar yang terletak di sekitar mereka. "Mungkin ada sesuatu di sekitar sini yang bisa membantu kita," Ardi berpikir keras, matanya mencari petunjuk. Saat mereka bergerak, Ardi menyadari bahwa di tengah-tengah ruangan bawah tanah itu, ada sebuah altar besar yang belum mereka periksa. Di atas altar tersebut, terdapat sebuah batu hitam besar yang menyala dengan energi yang sangat kuat. Sama seperti yang mereka lihat sebelumnya, hanya kali ini batu itu lebih besar dan lebih berbahaya. "Batu itu," seru Ardi, menyadari bahwa itu mungkin adalah kunci untuk menghentikan makhluk itu. Batu tersebut mungkin adalah sumber kekuatan yang memberinya kekebalan terhadap senjata mereka. Tanpa ragu, Ardi memimpin timnya menuju altar. Mereka harus menghancurkan batu itu, sebelum makhluk itu sepenuhnya menguasai mereka. Namun, jalan mereka dipenuhi oleh zombie-zombie yang masih hidup, yang tampaknya dikendalikan oleh makhluk itu. Para zombie menyerbu mereka, memaksa Ardi dan timnya untuk bertempur sambil bergerak cepat menuju batu tersebut. Dengan pertarungan yang semakin sengit, Ardi akhirnya mencapai altar dan menghampiri batu besar itu. Tanpa banyak berpikir, ia menggenggam senjatanya dan menghantam batu tersebut. Suara dentingan keras terdengar, dan batu itu mulai retak. Ketika batu itu pecah, sebuah ledakan energi yang sangat kuat mengguncang seluruh ruangan. Cahaya terang menyelimuti mereka, dan makhluk besar yang sebelumnya begitu kuat mulai terguncang, kehilangan kekuatannya. Zombie-zombie yang dikendalikan oleh makhluk itu juga berhenti bergerak, dan semua yang ada di ruangan itu mulai hancur. Ardi terjatuh ke tanah, kelelahan, namun merasa lega. Makhluk itu jatuh terpuruk, tubuhnya mulai hancur dan lenyap dalam cahaya yang membutakan. Semua yang ada di ruang bawah tanah itu mulai runtuh, seolah-olah kekuatan gelap itu sudah tidak lagi memiliki tempat di dunia ini. Tim Ardi yang terluka, namun selamat, bangkit perlahan-lahan. Mereka tahu bahwa mereka telah mengakhiri ancaman yang telah mengganggu dunia mereka, namun Ardi merasakan berat di hatinya. Meski teror ini berakhir, ia tahu bahwa dunia mereka masih penuh dengan misteri dan kekuatan gelap yang tersembunyi. Episode 14, Menghadapi Kebenaran. Setelah pertempuran terakhir yang mengakhiri ancaman besar di Gunung Bromo,
Ardi dan timnya kembali ke desa mereka, namun hati mereka masih dipenuhi oleh pertanyaan yang belum terjawab. Walaupun kekuatan gelap itu telah dihancurkan dan makhluk-makhluk menakutkan itu telah lenyap, ada sesuatu yang terasa tidak lengkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kekuatan seperti itu bisa ada di dunia ini? Ardi duduk di depan rumahnya, menatap gunung yang telah menyaksikan segala peristiwa mengerikan itu. Sinar matahari pagi mulai memancar, namun hatinya tetap gelisah. Timnya sudah kembali ke rumah masing-masing, mencoba untuk menyembuhkan luka fisik dan mental mereka. Tetapi Ardi tahu bahwa mereka belum bisa benar-benar tenang. Malam sebelumnya, ia mendengar suara ketukan pintu yang ringan. Ketika ia membuka, ia mendapati Mbah Sastro berdiri di ambang pintu dengan wajah yang lebih serius daripada yang biasa ia tunjukkan. "Ardi," kata Mbah Sastro dengan suara berat, "kamu harus tahu sesuatu." Ardi mengajak Mbah Sastro masuk, dan keduanya duduk di ruang tamu. Mbah Sastro tampak berbeda, lebih cemas daripada sebelumnya, seolah ada beban berat yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. "Apa yang terjadi, Mbah?" tanya Ardi, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mbah Sastro menghela napas panjang. "Apa yang kalian hadapi di Gunung Bromo bukanlah yang pertama kali. Ada lebih banyak yang tersembunyi, lebih dalam dan lebih berbahaya." Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun hatinya berdebar. "Apa yang maksud Mbah?" "Kami sudah mengalahkan mereka, makhluk itu. Kami sudah menghentikan ancaman yang ada." "Ya, kalian sudah menghentikan salah satu bagian dari kekuatan itu," jawab Mbah Sastro dengan suara pelan. "Tapi ada banyak bagian lain, tersebar di seluruh dunia, dan semuanya terhubung. Apa yang kalian hancurkan di Bromo hanyalah sebuah bagian kecil dari keseluruhan sistem. Ada kekuatan lebih besar yang mengendalikannya." Ardi terdiam. "Maksud Mbah, ada lebih banyak dari ini? Kekuatan ini belum berakhir?" Mbah Sastro mengangguk pelan. "Itu belum berakhir, Ardi. Dan ada orang-orang yang ingin menghidupkan kembali kekuatan itu, mereka yang masih berusaha memanfaatkannya." Seketika itu, Ardi merasa seolah seluruh dunia di sekitarnya mulai runtuh. Apa yang mereka hadapi sebelumnya bukanlah hanya sekedar monster atau zombie, tetapi kekuatan yang lebih besar, sebuah jaringan korupsi dan kegelapan yang lebih dalam dari yang mereka duga. "Tapi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Ardi, suara bingung namun penuh tekad. "Kamu dan timmu harus siap, Ardi," jawab Mbah Sastro dengan tegas. "Kalian baru saja memulai perjalanan yang jauh lebih panjang. Kekuatan ini ada di setiap sudut dunia, tersembunyi di tempat-tempat yang tidak kita ketahui. Kalian harus mencari tahu siapa yang mencoba membangkitkan mereka, dan menghentikan mereka sekali dan untuk selamanya." Ardi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia telah berjuang keras, namun kenyataan ini membuat segalanya terasa lebih berat. "Kami akan siap, Mbah. Apapun yang terjadi, kami akan melawan." Mbah Sastro memandangnya dengan tatapan serius. "Ingat, Ardi, kekuatan ini tidak hanya tentang monster dan zombie. Ini lebih besar dari itu. Mereka yang mengendalikan kekuatan ini ingin menguasai dunia, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mencapainya." Dengan itu, Ardi tahu bahwa ia dan timnya belum benar-benar mengalahkan musuh mereka. Mereka baru saja membuka sedikit celah ke dalam dunia yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Meskipun mereka telah menghancurkan satu ancaman besar, perjuangan mereka masih jauh dari selesai. Episode 15, Jejak Baru yang Tak Terduga. Hari-hari berlalu setelah peringatan dari Mbah Sastro, dan meskipun kehidupan di desa kembali terasa lebih tenang, Ardi dan timnya tetap tidak bisa melupakan kata-kata yang telah diucapkan oleh sang lelaki tua. Meskipun mereka telah menghentikan ancaman besar yang datang dari Gunung Bromo, Ardi merasa seperti mereka baru saja membuka pintu ke dunia yang lebih gelap dan lebih rumit. Sebuah dunia yang penuh dengan kekuatan gelap yang tersembunyi dan orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkannya. Suatu pagi, saat Ardi sedang berpatroli di sekitar desa, sebuah pesan misterius tiba. Sebuah surat tanpa nama yang ditemukan di depan rumahnya, tertulis dengan tinta merah yang tampak baru. Ketika Ardi membuka surat itu, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Surat itu berisi peringatan yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. "Kami tahu apa yang kalian lakukan. Keberanian kalian hanya akan membawa bencana lebih besar. Kami telah mengawasi kalian sejak kalian menghancurkan Gunung Bromo.
Ini baru permulaan. Siapa yang menulis ini? Ardi bergumam, matanya terpaku pada tulisan itu. Ia merasa ada bahaya besar yang mengintai mereka. Ardi segera mengumpulkan timnya untuk membahas surat itu, dan mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Setelah beberapa hari penyelidikan, mereka menemukan jejak yang sangat mengganggu. Beberapa individu dengan latar belakang yang mencurigakan telah terhubung dengan organisasi rahasia yang memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali kekuatan gelap yang pernah mereka hancurkan. Ardi menyadari bahwa mereka telah menarik perhatian seseorang yang sangat berbahaya. Dengan informasi yang baru mereka temukan, Ardi dan timnya memutuskan untuk melacak jejak ini. Mereka tidak tahu seberapa besar organisasi ini, atau siapa yang mengendalikan mereka, tetapi Ardi tahu bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum ancaman ini semakin berkembang. Perjalanan mereka membawa mereka jauh dari desa, menyusuri jalan-jalan yang tidak pernah mereka lewati sebelumnya. Semakin jauh mereka pergi, semakin jelas bahwa mereka sedang berjalan ke arah yang berbahaya. Mereka menuju sebuah kota kecil yang terletak di perbatasan, tempat di mana mereka menduga organisasi tersebut beroperasi. Di sana, mereka mulai mendapatkan petunjuk lebih lanjut, beberapa orang yang tampaknya terkait dengan kegiatan ilegal dan ritual kuno yang mereka coba sembunyikan. Malam itu, setelah beberapa hari mencari informasi, mereka tiba di sebuah gudang yang terlihat tidak mencolok di pinggiran kota. Di dalam gudang itu, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan buku-buku kuno, simbol-simbol aneh, dan artefak yang mereka kenali, artefak yang pernah mereka temui di Gunung Bromo. Itu adalah tanda-tanda bahwa organisasi ini sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat. Semuanya ini berhubungan, kata Ardi dengan tegas. Mereka berusaha menghidupkan kembali kekuatan yang kita hancurkan. Namun, saat mereka mulai menyelidiki lebih dalam, pintu gudang tiba-tiba ditutup rapat, dan mereka mendengar langkah kaki yang datang dari arah belakang. Tanpa peringatan, sekelompok pria bersenjata muncul, menghalangi jalan mereka. Mereka mengenakan pakaian hitam dan masker, wajah mereka tersembunyi. "Jangan coba-coba. Kami sudah menunggu kalian," ujar salah satu pria itu dengan suara rendah dan mengancam. Ardi merasa hati mereka semakin berdebar. Mereka telah terperangkap di dalam gudang yang penuh dengan rahasia dan bahaya yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. "Jika kalian ingin hidup, tinggalkan tempat ini sekarang juga," pria itu melanjutkan, senjata terarah langsung ke mereka. Namun, Ardi tahu, mereka tidak bisa mundur. Mereka harus melawan dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang ada di balik organisasi ini, dan apa rencana mereka untuk dunia ini. Dengan cepat, Ardi memberi perintah pada timnya. "Bertarung. Jangan biarkan mereka menghalangi kita." Perang kecil pun pecah di dalam gudang itu. Senjata saling berbenturan, dan Ardi memimpin timnya dengan keberanian yang luar biasa. Meskipun mereka terperangkap dan dikepung, Ardi tahu bahwa mereka harus mencari kebenaran, apapun yang terjadi. Episode 16. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Ardi dan timnya berdiri di dalam gudang yang penuh dengan buku-buku kuno dan artefak-artefak yang pernah mereka lihat di Gunung Bromo. Mereka berhasil mengalahkan beberapa orang yang mencoba menghalangi jalan mereka, tetapi Ardi tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Pintu ke dunia yang lebih gelap baru saja terbuka, dan mereka masih harus berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar yang mengancam kehidupan mereka. Setelah pertempuran yang tak terhindarkan, Ardi mengumpulkan timnya untuk berbicara lebih lanjut. Semua tahu bahwa mereka baru saja berhadapan dengan sebuah organisasi yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Para individu ini bukan sekadar anggota kelompok teroris biasa, mereka terlibat dalam sesuatu yang lebih berbahaya, suatu rencana untuk membangkitkan kekuatan gelap yang telah mereka temui sebelumnya. "Kita telah melawan mereka, tapi kita tahu ini belum berakhir," kata Ardi dengan suara penuh tekad. "Mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, dan kita harus siap menghadapi itu." Timnya yang terluka mendengarkan dengan serius. Meskipun mereka merasa kelelahan, mereka tahu bahwa pertempuran ini jauh dari selesai. Mereka telah mengalahkan zombie-zombie dan makhluk-makhluk mengerikan di Gunung Bromo, namun ancaman dari organisasi ini lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. "Ardi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya Bribtu Gilang, matanya penuh dengan kekhawatiran. "Untuk sekarang, kita harus melaporkan ini semua kepada pihak berwenang. Tapi kita juga harus menyelidiki lebih jauh.
Mbah Sastro mengatakan bahwa ini baru permulaan. Mereka akan terus mencari cara untuk membangkitkan kekuatan ini lagi, jawab Ardi. Kita harus menemukan siapa yang ada di balik semua ini, dan kita harus menghadapinya sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Meskipun pertempuran terakhir telah dimenangkan, Ardi tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Organisasi ini masih ada, tersembunyi di balik bayang-bayang, dengan kekuatan yang bahkan lebih besar daripada apa yang mereka hadapi di Gunung Bromo. Meskipun mereka telah menghancurkan bagian dari kekuatan gelap itu, Ardi merasa bahwa ancaman lebih besar masih mengintai. Sekarang kita harus pergi lebih dalam lagi, ujar Ardi dengan keyakinan baru. Kita tidak hanya akan bertahan hidup, kita akan mengakhiri ini sampai tuntas. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ardi dan timnya kembali ke kantor polisi. Mereka telah melaporkan semua yang mereka temui, tentang organisasi rahasia, tentang kekuatan gelap yang tersembunyi, dan tentang ancaman yang lebih besar yang mengintai dunia ini. Namun, meskipun mereka telah melakukan yang terbaik untuk mengungkap kebenaran, Ardi tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Setelah semua yang terjadi, ada banyak pertanyaan yang masih menggantung. Bagaimana organisasi ini bisa berkembang begitu besar? Siapa yang benar-benar mengendalikan kekuatan gelap ini? Ardi merasa bahwa apa yang mereka temui hanyalah puncak dari gunung es, dan dunia ini masih menyimpan banyak rahasia yang menakutkan. Ini baru permulaan, bukan akhir, kata Ardi, matanya tajam memandang ke depan. Kita akan terus mencari jawabannya, dan kita akan melawan sampai titik darah penghabisan. Timnya yang setia mengangguk. Mereka tahu bahwa meskipun dunia mereka kini lebih tenang, kegelapan yang mereka hadapi belum sepenuhnya hilang. Ardi dan timnya telah menghadapi kekuatan yang lebih besar dari yang mereka duga, dan mereka sadar bahwa mereka akan terus berjuang untuk mengungkap kebenaran, mengalahkan kegelapan, dan melindungi dunia dari ancaman yang tak terduga. Namun, di dalam hati Ardi, ada satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah berhenti berjuang. Keberanian mereka tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka akan terus melangkah maju, meskipun jalan di depan penuh dengan kegelapan dan bahaya.